sakit nggak sih operasi amputasi? Jawabannya enggak, guys. Halo, balik lagi sama gua Alvin di channel Ayam Putih. Jadi hari ini, pada kesempatan kali ini gua join di syuting pertamanya YouTube channel Jakarta Swift. Nah, Jakarta Swift akan launching channel YouTube yang tentunya kontennya sangat menginspirasi banget. Jadi bagi teman-teman yang mengikuti channel gue ini, please subscribe dan juga follow dan juga like, komen channel YouTube-nya Jakarta Swift. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe channel gua. Nah, kapan waktunya? Nanti di bulan Desember. Nanti kalian bisa kepoin aja IG-nya Jakarta Swift. Oke, sekarang pada kesempatan ini sambil nunggu untuk proses syuting, gue mau sharing mengenai proses operasi amputasi. Karena banyak yang nanya ke gue, sakit nggak sih operasi amputasi? Jawabannya enggak, guys. Nah, sebelum gua jelasin kenapa enggaknya, gua mau jelasin dulu untuk proses gimana untuk menjalankan satu operasi. Yang mungkin semuanya sama. Kalau menurut gua, yang gua tahu proses pengecekannya pun sama. Pertama itu kita harus datang ke dokter internis dulu. Biasanya ronsen toraks dulu, dicek paru-parunya. Kemudian setelah dari dokter internis, kita ke dokter anestesi. Dari situ, untuk di dokter anestesi itu untuk pengecekan labnya, jadi sudah bawa hasil lab apa saja yang perlu dicek dan juga dilihat dosis apa yang cukup untuk pembiusannya untuk tubuh kita. Jadi masing-masing orang akan berbeda, beda case, beda cara biusnya. Dan untuk case operasi amputasi ini, pada case gua ini dilakukan dengan biusnya epidermal kalau gua nggak salah. Jadi biusnya itu sama seperti ibu-ibu yang mau melahirkan, operasi sesar. Jadi sama melalui tulang punggung, dan itu sifatnya hanya dari pinggang ke bawah yang kebal. Nah, pada saat proses operasinya itu seharusnya gue nggak tertidur, jadi gue nggak sampai bener-bener hilang kesadaran. Tapi ternyata pada kenyataannya, jadi gue masuk ruang operasi, kemudian gue dipasang selang dan yang lain-lainnya, kemudian masuk obat biusnya. Gue sempat sadar beberapa saat, gue sempat tahu dokternya masuk dan juga timnya pada masuk, itu gue sadar. Tapi selang berapa waktu, ternyata gue langsung tiba-tiba tertidur, hilang kesadaran. Gue nggak tahu kenapa, dan gue baru sadar itu ketika gue sudah selesai proses amputasinya, sedang proses untuk penjahitan lukanya, stamnya. Jadi gue pada saat bangun, gue sambil ngelihat refleksi atau kaca, bukan kaca juga, jadi dari lampu di ruang operasi itu sempat kelihatan sedikit-sedikit sudah sampai di mana. Dan gue tanya ke dokter, memang prosesnya sedang dijahit, jadi sudah mau selesai. Setelah proses operasi, kita harus ke ruangan tersendiri dulu, atau mungkin bisa dibilang ruang steril, tapi nggak ruang steril juga. Jadi satu ruangan untuk mengontrol kondisi tubuh kita ini, apakah sudah baik, semakin membaik atau tidak. Nah, pada saat di ruangan itu keluarga itu udah bisa mulai berkunjung. Jadi pada saat itu kakak gue sudah mulai masuk, tapi bergantian sama bokap gue. Mulai kita ngobrol di sana, terus suster pantau. Kalau memang kondisi sudah oke, sudah bisa balik ke kamar. Nah, setelah balik ke kamar, posisinya itu selang untuk yang di belakang punggung itu masih ada. Jadi dengan kata lain, obat biusnya masih ada. Jadi gue pun nggak merasakan sakit apa-apa. Jadi ditanya sakit nggak? Nggak, biasa aja. Rasanya seperti apa? Ya kayak nggak ada apa-apa gitu loh. Cuman memang ya kondisinya ada sesuatu yang hilang aja gitu. Pada saat itu pentompen belum berasa, jadi kayak nggak ada apa-apa gitu. Jadi selangnya itu masih dipasang kurang lebih 1x24 jam. Besoknya itu sudah dicabut selang yang di belakang punggung. Kemudian gue mulai minum pereda nyeri, jadi tidak lagi menggunakan obat bius. Nah, pas malamnya itu baru tuh mulai berasa nyut-nyutan, kakinya berasa
kayak perih, kayak disayat, semua berasa banget. Nah gue pada saat itu minta untuk minum obat lagi, dan kayaknya singkat gue dikasih deh. Jadi gue malam juga mulai bisa tidur. Kemudian pas pulang dari rumah sakit juga dikasih obat untuk pereda nyeri, tapi gue sempat minta satu obat pereda nyeri yang memang ini cukup keras dan hanya diminum pada saat benar-benar sakit banget, karena gue waktu itu juga takut ini sakitnya sampai gimana banget. Jadi gue diresepin 1 atau 2 obat kalau nggak salah, dan ini hanya bisa menggunakan resep dokter karena ini cukup keras obatnya. Nah jadi gue sudah kemudian gue pulang dari rumah sakit. Sampai di rumah itu bersyukur banget gue nggak sampai harus minum obat tersebut, jadi masih bisa gue tahan rasa sakitnya. Di rumah masih diperban, kemudian juga belum boleh kena air, dan selama di rumah biasanya kaki itu gue ganjel pakai bantal biar satu nggak sakit dan biar empuk. Kemudian biar gak tau, gue berasanya kayak kalau misalkan darahnya sampai turun ke bawah, kalau misalkan kayak kaki gue arah ke bawah gitu, berasa tuh neken sakit, dan sakitnya nggak karuan deh, bener-bener sakit. Jadi gue biasain kaki gue rata atau lebih tinggi pada saat di rumah. Nah itu recovery-nya kurang lebih sekitar 3 bulan. Baru dari situ gue mulai pakai kaki palsu. Nggak langsung mulai sih, tapi setelah bulan kedua itu gue udah mulai bisa ngukur untuk pembuatan soket. Jadi memang tunggu stamnya bagus, dari dokter sudah bilang boleh untuk pengukuran, sudah mulai bisa proses untuk pembuatan kaki palsu, dan dari situ juga dari pihak prostetis sudah melihat stamnya sudah mateng, sudah bagus, baru deh bisa proses untuk pengukuran. Jadi kalau ditanya sakit apa enggak, ya nggak sakit, tapi setelah obat biusnya atau obat pereda nyerinya hilang, ya sakit lah tetap. Oke, sekian video dari gua. Sekali lagi gue mau ngingetin, jangan lupa untuk klik subscribe dan juga hit loncengnya, dan juga komentar di kolom komen apa aja, silakan komentar, mau nanya apa aja tentang gue silakan. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagramnya gue dan juga Jakarta Swift. Kalian kepoin kapan channel Jakarta Swift akan tayang di YouTube, karena pastinya kalian akan bertemu dengan orang-orang yang sangat menginspirasi, dan juga kita bawain kontennya secara fun. Kalian akan lebih mengenal lagi bagaimana wheelchair basket di Indonesia. Oke, sekian video dari gua. See you guys.